Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Destika Yopa. Saya merupakan mahasiswa PPG Angkatan 2 Universitas Katolik Atmajaya Jakarta. Baik, di sini saya akan melaksanakan uji kinerja dalam layanan konseling individual. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum NS. Waalaikumsalam, Bu. Baik, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bu. Ibu sendiri gimana, Bu, kabarnya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih ya, NS sudah menyempatkan waktunya untuk bisa PC sama Ibu ya untuk pelaksanaan konseling individual kita. Baik, NS, di sini Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu karena ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Jadi Ibu ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama Ibu Sinta Destika Yopa. Di sini Ibu sebagai guru BK untuk kelas 7 A, B, dan kelas 8 A, B, C, D. Baik, NS, tadi Ibu sudah memperkenalkan diri. Sekarang Ibu pengen tanya nih, NS ini anak keberapa? Saya anak ketiga. Dari berapa saudara NS? Dari 3 bersaudara. Baik. Kemudian untuk kelasnya NS ini kelas berapa? Kelas 8, Bu. Iya. Baik, hari ini kita akan melaksanakan konseling individual. Ya, jadi sebelumnya di sini Ibu akan memberikan ya tujuan pada proses konseling individual kita pada malam hari ini ya, tepatnya habis maghrib ini. Yang pertama tujuannya, jadi di sini tujuannya NS dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah, terutama dengan guru dan teman-teman. Yang kedua, NS ini harus menyadari pikiran irasionalnya ya, yaitu yang merasa bingung, kemudian merasakan gagal ya, kemudian merasakan usahanya selama ini dalam mengerjakan tugas sia-sia, itu harus NS sadari. Kemudian yang ketiga, NS harus bisa merubah pikiran irasional tersebut menjadi rational belief yang baru. Seperti itu. Baik NS, itu tadi tujuan untuk konseling individual kita pada hari ini. Apakah NS setuju? Setuju, Bu. Mohon bimbingannya, Bu. Baik. Oke. Kemudian selain tujuan ya, di dalam BK juga ada asas-asas ya. Salah satunya itu di konseling individual itu sangat menekankan yang namanya asas keterbukaan dan asas kerahasiaan. Jadi untuk asas keterbukaan nanti Ibu mengharapkan ya NS ini untuk terbuka, kemudian mengungkapkan apa masalah yang dialami sesuai dengan perasaannya saat ini yang paling mendominasi. Kemudian kerahasiaan. Jadi di asas kerahasiaan ini ya, NS tidak usah merasa
merasakan takut, kemudian merasa canggung, kemudian merasakan ada jarak atau takut orang lain tahu. Jangan ya, karena di dalam BK itu selalu menekankan yang namanya asas kerahasiaan. Jadi masalah apapun yang sedang NS alami, Ibu dapat menjamin bahwa masalah itu tidak ada orang lain yang akan tahu. Kemudian harapan Ibu ya dalam proses konseling individual ini, Ibu mengharapkan setelah proses konseling individual ini berjalan dengan lancar nanti sampai selesai, Ibu mengharapkan NS ini jauh lebih baik lagi dan tujuan konseling kita dapat tercapai sehingga terbentuknya pikiran rasional belief yang baru untuk NS. Kemudian untuk pertemuan kita pada hari ini ya, itu untuk durasi waktu itu kita lakukan selama 60 menit. Kemudian nanti dalam prosesnya ya Ibu minta keaktifannya, keterbukaannya kepada NS. Baik, untuk waktu, apakah NS menyetujui untuk waktu durasi kita dalam proses konseling individual ini untuk 60 menit? Ini putus-putus, maaf Bu. Baik, oke, tidak apa-apa ya karena pengaruh sinyal, Ibu maklum. Oke, untuk waktu kita tetapkan 60 menit. Punya skala katastrofi Iya, Bu. nih. Ibu punya skala katastrofi. Iya, apa Ya, itu? dari skala 1 sampai dengan 10, kalau dilihat dari tingkat kecemasan NS atau perasaan yang sedang NS alami pada hari ini, kira-kira masalah NS itu berada di tingkat keberapa? Kalau dari 1 sampai dengan 10. 7 kayaknya Bu. 7 berarti 7. berarti lumayan tinggi ya. Mudah-mudahan nanti masalah atau perasaan-perasaan yang sedang NS alami dapat terselesaikan. Iya, Bu. Baik, apakah NS sudah siap untuk melaksanakan konseling individual ke tahap berikutnya? Siap Bu, tapi ada pertanyaan Bu. Baik, boleh. Saya baru tahu kalau konseling kayak gini tuh ada durasinya Bu. Nah itu kalau misalnya tidak lebih atau kurang dari yang ditetapkan durasinya itu gimana Bu? Sebenarnya memang baiknya ya waktunya harus kita sepakati, tetapi untuk prosesnya atau bisa lebih atau kurang itu nanti kita lihat penyesuaian pada saat proses konseling ya. Kalau misalnya nanti terjadi hambatan, segala sesuatu bisa berubah, tetapi Ibu mengharapkan ya dalam proses konseling kita pada hari ini dapat terlaksana ya sesuai dengan kesepakatan kita tadi, yaitu 60 menit. Baik Bu. Baik, NS, kalau NS sudah siap untuk melaksanakan ke berikutnya, di sini ya kegiatan inti ini Ibu akan mencoba ya untuk memberikan teknik ya, dimana teknik itu bernama mempertanyakan keyakinan irasional ya. Jadi di situ Ibu pengen tahu nanti cara berpikir NS ya dalam menyikapi sebuah pertanyaan-pertanyaan keyakinan irasional yang akan Ibu berikan.
Baik NS, silahkan sebelumnya NS ceritakan atau ungkapkan perasaan ya yang ada di pikiran NS pada hari ini terkait dengan masalah yang sedang NS alami. Silahkan tidak usah ragu ya, Ibu memegang teguh yang namanya asas kerahasiaan. Baik NS. Jadi alasan saya datang untuk butuh bantuan ibu itu tuh karena saya merasa apa ya, saya butuh tempat bercerita dan tempat untuk sebagai wadah membangun ini saya kembali gitu, membangun kepercayaan saya kembali gitu Bu. Karena selama masa daring ini atau proses belajar mengajar ini, proses belajar mengajar daring ya Bu, daring bukan ini waktu di sekolah, ini saya mengalami penurunan dalam ini prestasi Bu. Yang biasanya saya masuk 5 besar atau 3 besar, sekarang saya udah masuk 10 besar bahkan 15 besar gitu Bu. Kayaknya itu juga nggak disebut sebagai 10 besar deh Bu itu. Baik, kalau boleh Ibu tahu itu penyebabnya apa ya? Kok bisa sampai ke 10 besar atau 15 besar yang tadinya 5 besar? Saya juga nggak tahu Bu, soalnya saya juga udah belajar secara optimal seperti biasa Bu. Terus ya perasaan saya nggak malas-malasan. Baik, jadi si NS ini merasa kalau sudah belajar optimal tetapi tetap tidak bisa masuk ke 5 besar. Seperti itu? Tuh, Ya, terus boleh dilanjutkan kembali. sinyalnya hilang Bu. Baik NS, Ibu sudah mengerti ya poin dari masalah yang sedang NS alami. Jadi NS ini merasakan bingung ya, merasakan kecewa karena pada kompetensinya menurun ya. Yang tadinya sudah bisa berhasil masuk 5 besar, tetapi sekarang menurun ya menjadi 10 dan 15 besar. Baik NS, apa yang NS rasakan pada hari ini setelah mengungkapkan rasa perasaan NS kepada Ibu? Ya agak lega sih Bu. Ibu mau mendengarkan dengan tenang, tidak menyalahkan atau tidak memaki. Baik NS, Ibu dapat mengerti ya perasaan yang sedang NS alami pada hari ini ya terkait dengan masalah yang sedang NS alami, yaitu menurunnya peringkat ya atau tidak masuk ke 5 besar. Baik, di sini ya Ibu akan memberikan pertanyaan terbuka. Jadi nanti Ibu mohon ya untuk NS agar dapat menjawab pertanyaan ini sesuai dengan yang NS rasakan, kemudian yang terjadi pada NS pada hari ini. Ya. Baik, pertanyaan pertama, NS,
apakah dengan menurunnya kompetensi ya atau tidak mendapatkan peringkat di 5 besar itu menjamin bahwa NS itu merupakan anak yang gagal. Kayaknya sih enggak, Bu. Cuman kan kalau misalnya kita mau masuk univ, saya kan ada univ yang mau saya masukin ya, Bu. Nah, saya butuh nilai yang bagus supaya saya bisa masuk ke univ itu, Bu. Kalau nurun terus kayak gini, kayak kemungkinan besar saya ditolak. Apa sih? Nggak masuk itu tuh besar banget kemungkinannya. Gitu. Baik, sekarang posisinya kan NS kelas berapa? Kelas 8, Bu. Kelas 8 berarti masih SMP kan? Iya. Sudah berpikiran sampai ke universitas? Kan mau masuk SBMPTN, Bu. Jadi harus dari SMP gitu. Oh gitu. Kalau boleh Ibu tahu, NS pengen masuk ke mana? Ke UGM, Bu. Jurusan? Pengennya ngambil jurusan apa? Kalau itu belum sih, masih berubah-berubah. Baik. Jadi untuk pertanyaan keyakinan irasional pertama, di sini tadi Ibu bertanya apakah dengan tidak masuknya 5 besar menjamin bahwa NS ini adalah anak yang gagal? Enggak sih Bu, kalau untuk sekarang kayaknya, tapi kalau untuk kedepannya kayaknya mau masuk gitu. Baik, berarti NS ya harus memperbaiki nanti di semester kedepannya terkait dengan penyebab dari kegagalan tersebut. Oke, kemudian untuk pertanyaan kedua, setelah NS tidak lagi masuk 5 besar, apa yang akan NS lakukan? Belajar lebih optimal lagi sih Bu, belajar lebih giat lagi. Dengan cara apa? Dengan cara tekun. Tekun yang seperti apa? Lebih semangat, contoh. Semangat. Belajar terus, belajar Bu. Belajar, baik. Tetap terus semangat belajar. Seperti itu. Iya. Kemudian untuk tugas-tugas yang diberikan oleh guru, apakah ada yang merasa kesulitan? Pasti ada sih Bu, sama daring kayak gini. Lagi kalau nanya itu kayaknya tetap susah untuk dipahami kalau daring kayak gini. Jadi cara untuk NS dapat memahami seperti apa? Biasanya kalau nggak nanya ke guru ininya langsung, cari di Google, apa nggak di YouTube kalau MTK. Berarti NS mencoba untuk memanfaatkan IT? Iya, memanfaatkan media yang ada. Baik, bagus sekali ya. Kemudian Ibu ini ketika mendengar NS mampu untuk memanfaatkan IT, Ibu sangat senang ya, berarti
NS ini untuk motivasi belajarnya ya sudah tinggi, hanya saja kondisinya sekarang NE belum bisa mencapai untuk 5 besar. Pertanyaan keyakinan irasional selanjutnya, apa harapan yang ingin NS inginkan ketika proses konseling ini dalam pembahasan masalah NS ini dapat terselesaikan? Kalau masalah ini dapat terselesaikan ya pasti senang lah Bu. Pasti dapat termotivasi kembali, semangat lagi, lebih giat lagi dalam belajar untuk mengambil kembali posisi yang telah diambil. Apakah target NS hanya 5 besar? Enggak dong Bu, itu saingannya ini berat-berat Bu, makanya stuck di 5 besar ini. 3 besar pernah Bu, itu pun sekali doang. Jadi kesulitan apa yang sedang NS alami untuk meraih 5 besar tersebut, posisi tersebut? Kayaknya teman-teman aku lagi pada berambisi, semangatnya lagi pada luar biasa kayaknya, makanya aku dapat tersingkirkan. Padahal aku belajar sudah sangat optimal. Apa karena ini murid kesayangan jadi aku tersingkir? Candu. Iya. Baik NS, berarti dalam prosesnya mungkin ada yang NS mungkin NS lupa, mungkin NS merasa bahwa NS sudah optimal, tetapi mungkin di satu sesi ada sesuatu yang membuat nilai NS itu agak di bawah teman-teman yang lain, mungkin karena nilai teman-teman yang lain lebih tinggi dari NS. Baik, sepertinya NS sangat aktif ya. Ibu sangat mengerti perasaan yang sedang dialami NS pada hari ini. Kemudian untuk pertanyaan irasional selanjutnya, bagaimana cara NS untuk mengendalikan perasaan bingung, perasaan gagal, supaya dapat normal kembali? Terasa mengendalikannya gimana ya? Susah sih Bu kalau mengendalikan. Apakah rasa kecewa, rasa bingung yang sedang NS rasakan terjadi setiap waktu? Kadang aja sih Bu, kalau lagi pikirannya lagi nggak mikirin apa-apa gitu, kepikiran ya jadi kesel lagi. Pikiran jadi kesel. Baik, kalau direntangkan ke waktu, kita kan ada waktu 24 jam, kemudian ada waktu 8 jam untuk tidur di malam hari, kemungkinan sisanya sekitar 16 jam, tetapi
untuk kegiatan dan lain sebagainya. Kira-kira untuk durasi NS untuk mengingat atau memikirkan masalah yang sedang NS alami itu berapa jam diakumulasi? Kalau mau tidur sih Bu, biasanya keingetnya kayak ke bawah-bawah sampai mau tidur itu sejaman gitu. Baik, berarti tetapi tidak pernah terbawa mimpi. Oh, enggak deh Bu, kayaknya terlalu Baik, Ibu ingin untuk NS ya, coba NS bayangkan ketika perasaan yang NS alami itu terjadi terus-menerus ya, baik berhari-hari ya, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan ya sampai bertahun-tahun mungkin. Coba NS bayangkan apa yang kalau itu terjadi. terjadi terus menerus, stres saya Bu, pikiran terus. Baik, berarti kalau kita berpikiran seperti itu terus, maka akibatnya akan Mempengaruhi badan, baik. otak, keadaan. Jadi kalau seperti itu solusinya bagaimana? Supaya Nggak usah dipikirin. nggak usah dipikirin dengan cara Dengan cara apa ya Bu? Nggak tahu, kan itu tiba-tiba aja muncul gitu. Bukan pingin mikirinnya, tapi tiba-tiba gitu. tetapi NS menyadari bahwa itu pikiran NS itu pikiran yang irasional. Iya Bu, Pada saat pikiran yang negatif. jadi pikiran bingung itu nanti harus dapat kita ubah ya, atau NS ubah Iya. dengan perasaan-perasaan positif. Bagaimana cara NS untuk merubah itu? Saya harus ini lagi Bu, belajar lebih giat lagi, nanti ranking lagi, jadi kagak kepikiran lagi. Baik. Jadi apa yang akan NS lakukan ke depannya supaya pikiran irasional tersebut dapat hilang dan tergantikan dengan pikiran rasional belief yang baru? Melupakannya, tidak memikirkannya, Dengan cara belajar baik. masa wudhu. Ya. Jadi belajar ya, tidak usah dipikirkan lagi. Jadi nanti untuk hasilnya ke depannya NS harus bisa untuk masuk 5 besar. Seperti itu maksudnya? Iya Bu, kalau bisa 3 besar, 1 lah Bu, 1. Kapan lagi saya bisa 1 Bu? Baik. Baik, Ibu sudah dapat ya melihat kemudian perubahan dan niat dan keinginan NS ya untuk memperbaiki, untuk merubah dengan cara-cara yang positif ya. Jadi sekarang apakah NS masih merasakan bingung atau kecewa seperti itu? Masih sih Bu,
nggak mungkin hilang gitu aja, masih melempat, rasanya itu masih keselip. Tetapi untuk di awal sebelum proses konseling ini sampai dengan sekarang pada hari ini, apakah ada perubahan? Ada. Dari sebelum mulai sampai sekarang sudah mulai berada di pertengahan percakapan ini, ada. Oke, perubahan yang seperti apa yang NS rasakan? Perubahan seperti ke gimana ya jelasinnya, Bu? Apa yang dirasakan? Perubahan yang dirasakan? Kayak ya udah gitu, mau diapain lagi gitu kalau udah nggak ini ya Apakah biarkan. NS merasakan lega? Iya, ada lega-leganya. Baik. Kemudian selanjutnya ya, Ibu ingin NS ini ya untuk selalu berpikir positif ya, karena semua itu adalah proses ya. Proses naik turun itu sudah biasa. Jadi tinggal bergantung sama NS, bagaimana cara NS dalam menyikapi suatu kondisi tersebut. Iya, NS, adakah yang mau NS ungkapkan atau yang pengen NS bagikan ke Ibu terkait dengan perasaannya pada hari ini? masih bingung, seneng, agak gimana ya, Bu? Campur-campur ya. Rasa kasihan kayak gini, iya. Senengnya di mana? Senang yang Senangnya bagaimana? itu ya berarti kita itu nggak harus terlalu ngurus hal-hal yang kayak gitu. Terkadang kita juga butuh bersikap bodoh amat gitu loh. Baik. Kalau NS sudah bisa mengungkapkan, kemudian sudah bisa menilai sendiri ya, pikiran irasional NS, Ibu melihat di sini sudah mulai ada perubahan ya, walaupun belum secara signifikan. Dengan berjalannya waktu dan proses, tentunya nanti dengan pertemuan sesi berikutnya akan membuat permasalahan NS ini menjadi lebih baik lagi. Baik NS, kemudian dalam masalah NS terkait dengan keluarga, apakah selama ini orang tuanya mendukung untuk dalam kegiatan belajar NS? Untuk apa, Bu? Untuk proses belajar NS? Iya, Bu, sangat mendukung, Bu. Orang tua saya itu yang paling ini memberi semangat kepada saya, yang paling memberi ya bahan-bahan untuk proses belajarnya itu tuh, Bu. Kayak
laptop disediain gitu Bu. Ya HP kuota pakai wifi gitu. Baik, berarti untuk fasilitas NS tidak mengalami begitu kesulitan. Ya Bu, alhamdulillah sarana prasarana segalanya sudah disiapkan. Di sini kan Ibu sudah merencanakan konseling individual ya kepada NS dengan teknik atau pendekatan REBT ya, Rational Emotive Behavior Therapy. Kemudian Ibu menggunakan pendekatan itu karena Ibu melihat ya masalah yang terjadi pada NS. Ibu melihat di sini adanya pola pikir NS ya. Mungkin dari sisi cara NS berpikir ya, itu yang menyebabkan salah satunya masalah. Mudah-mudahan ya hari ini setelah Ibu berikan pertanyaan keyakinan irasional, Ibu melihat mulai ada perubahan ya, karena dari pihak keluarga dan sekolah sepertinya tidak ada masalah. Baik, NS ya, dalam proses konseling individual ini ya, NS sudah aktif, kemudian sudah mengungkapkan ya perasaan yang NS alami, kemudian NS juga sudah bisa untuk menyimpulkan apa yang harus dilakukan ke depannya. Baik NS, untuk pertemuan kita pada hari ini ya, sepertinya Ibu lihat sudah cukup ya, kemudian sudah mencapai target kita, kemudian tidak terasa juga waktu kita sudah habis. Jadi apakah NS sudah merasakan ketenangan? Iya Bu, ada tenang. Baik, dengan berjalannya waktu nanti dapat terhilangkan ya pikiran-pikiran yang irasional seperti itu. Semuanya butuh proses. Oke, Ibu juga berterima kasih ya kepada NS ya, sudah berkenan untuk menceritakan masalahnya, kemudian sudah berkenan untuk datang kepada Ibu, sudah berkenan juga untuk mengikuti konseling individual ini dengan baik ya. Mudah-mudahan harapannya NS jauh lebih baik lagi ya. Kemudian untuk pikiran irasionalnya Ibu melihat sudah mulai agak sedikit hilang ya. Dapat dikatakan bahwa tujuan kita dalam proses konseling individual ini berhasil. Atas waktunya. Untuk pertemuan ini kita cukupkan sampai di sini. Ibu tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.